Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo everyone. Perkenalkan, nama saya Jaskia Aulia Ramadhani dengan nomor NIM 14056642021. Di sini saya berasal dari program studi pendidikan sosiologi. Saya juga sebagai pengamat sosial UNJ. Oke, sebelum ke topik pembahasan, sini aku mau nanya nih, kabar kalian sehat atau enggak? Aku harap sih kalian tuh sehat-sehat aja ya, karena kan cuaca sekarang tuh kurang mendukung juga, kadang hujan, kadang panas, kan buat kita itu kadang merasa lelah atau capek, bahkan sakit ya. Makanya kalian tuh harus menjaga pola makan hidup yang sehat, makan yang sehat, makan yang sehat, minum minuman yang jangan minum es terus gitu supaya aktivitas kalian itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, mari kita ke pembahasan. Jadi hari ini tuh aku mau bahas tentang quiet quitting. Ada yang tahu nggak sih quiet quitting itu apa? Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu kali ya, atau ada yang bahkan ada yang belum tahu. Teman-teman pernah ngerasa nggak sih bahwa kalian ini tuh pernah melakukan cukup untuk bertahan di tempat kerja? Nah, buat teman-teman yang udah kerja atau yang lagi ada di tempat kerja, seolah-olah itu teman-teman itu datang bisa nyelesain tugas-tugas di tempat kerja itu, tetapi enggak benar-benar berusaha lebih gitu. Kalau misalnya iya, mungkin kalian ini tuh sedang menyaksikan atau mengalami fenomena-fenomena yang dikenal sebagai quiet quitting. Tapi apa sih sebenarnya ada istilah atau arti dari quiet quitting ini dan mengapa hal ini tuh menjadi topik yang hangat dalam budaya kerja saat ini? Nah, selamat datang di pembahasan mendalam tentang quiet quitting. Apa itu quiet quitting dan mengapa sih itu bisa terjadi dan apa artinya bagi kita semua di tempat kerja? Nah, di dunia kerja yang modern saat ini yang serba cepat dan penuh tuntutan pastinya ya, itu merupakan sebuah istilah baru yang mencuat yang dikenal sebagai quiet quitting atau pengunduran diri secara diam-diam. Sebenarnya ini tuh bukan maksud pengunduran diri secara diam-diam, cuman memang cara mereka itu menyelesaikan tugas itu hanya tugas-tugas mereka yang memang itu job mereka gitu. Meskipun sebenarnya orang-orang ini tuh tidak benar-benar meninggalkan pekerjaan mereka, mereka itu tetap hadir, namun secara perlahan melepaskan keterikatan emosional dan semangat ekstra yang dulu mungkin mereka pernah miliki gitu. Fenomena ini menjadi cermin penting yang memaksa kita melihat lebih dalam bagaimana seharusnya hubungan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu tetap terjaga. Oke, di sini aku akan menjelaskan apa sih itu quiet quitting atau definisi dalam dan konteksnya. Jadi quiet quitting itu adalah gaya kerja di mana seorang pekerja atau seorang karyawan ini hanya melakukan tugas yang memang sudah tercantum dalam deskripsi pekerjaannya atau deskripsi jobs-jobsnya nih. Dan tidak lebih atau tidak kurang, mereka tidak lagi menerima pekerjaan tambahan tanpa kompensasi dan tidak ikut lembur juga tanpa alasan kuat dan tidak berusaha melampaui ekspektasi. Bukan karena malas loh teman-teman, tetapi mereka ini lebih memilih untuk menjaga batasan agar keseimbangan hidup mereka tetap terjaga. Nah, istilah ini muncul dan ramai diperbincangkan di era pasca pandemi nih teman-teman, yang dimana mengubah cara kita memandang pekerjaan, nilai waktu, dan kesehatan mental. Apalagi di zaman-zaman sekarang, apalagi nih Gen Z pasti itu mikirnya, demi kesehatan mental gue gitu. Nah, apa sih faktor penyebab mengapa quiet quitting ini berkembang? Jadi, pastinya banyak faktor-faktor nih yang penyebab mengapa sih quiet quitting ini bisa berkembang. Jadi yang pertama itu ada ekspektasi kerja yang tidak seimbang dengan dukungan. Nah, pasti nih beban kerja ini kan
semakin berat dan banyaknya target-target dari suatu perusahaan ini yang meningkat tanpa diimbangi sumber daya dan dukungan psikologis, membuat pekerja-pekerja atau karyawan ini merasa terkuras nih tenaganya, pikirannya, mulai dari emosional juga. Nah, keletihan kronis ini berujung pada burnout yang mendorong mencari jalan agar tetap bertahan tanpa kecapean atau tanpa mereka itu merasakan keletihan. Nah, selama pandemi banyak orang yang mengalami moment of clarity. Apa sih jadi moment of clarity itu dalam memikirkan apa sebenarnya yang penting gitu. Mulai dari kesehatan, keluarga, dan waktu pribadi yang naik peringkat prioritas. Hal ini membuat mereka itu tidak rela lagi nih mengorbankan waktu mereka hanya untuk sebuah pekerjaan yang memang hal itu di luar jobs mereka gitu, dan mengorbankan waktu mereka demi pekerjaan yang menurut lebih dari yang sepatutnya. Terus pastinya kan di lingkungan pekerjaan kadang kita tuh kurang diapresiasi, entah itu dari teman-teman kerja atau dari atasan-atasan. Nah, ketika usaha kita nih yang ekstra untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dan jarang mendapatkan pengakuan, dan jenjang karir itu merasa stuck di situ aja. Jadi motivasi itu menurun drastis gitu, dan quiet quitting ini menjadi bentuk perlawanan halus terhadap ketidakadilan tersebut. Nah, dalam beberapa perusahaan atau organisasi, tekanan itu selalu muncul atau selalu tampil lebih atau budaya kompetisi ekstrim menciptakan lingkungan toksik. Kan ada di suatu pekerjaan atau suatu perusahaan yang memang ada beberapa lingkungan, dari misalnya lingkungan teman-temannya atau lingkungan teman-teman kantor itu yang sering toksik, yang merasakan ada individu yang kurang nyaman gitu, yang bikin banyak orang itu memilih mundur secara diam-diam daripada mengalami stres kronis gitu. Nah, apa sih dampak quitting ini? Entah itu untuk perusahaan atau untuk individu. Tapi sini saya akan bahas tentang dampak untuk perusahaan dulu ya. Yang pasti yang pertama itu menurunnya produktivitas dan kualitas kerja. Terus yang kedua itu kreativitas dan inovasi yang terbatas karena kurangnya keterlibatan emosional pekerja. Terus selanjutnya itu ada kesulitan mengenali masalah karena karyawan atau pekerja itu masih hadir tapi tanpa semangat. Nah, selanjutnya itu ada dampak jangka panjang nih pada retensi talenta dan budaya kerja. Nah, apa sih dampak untuk karyawan? Jadi, memungkinkan ini mungkin buat karyawan ini pemulihan dari stres dan kelelahan, terus memberikan ruang untuk kehidupan pribadi dan keluarga, namun resiko kesempatan naik jabatan dan pengembangan karir itu berkurang. Quiet quitting ini meningkatkan bahwa produktivitas ini ideal haruslah berjalan seiring dengan kesejahteraan manusiawi, bukan produktivitas yang maksa hingga tumbang. Nah, mari kita membahas mitos dan fakta tentang quiet quitting. Nah, kan banyak nih kesalahpahaman mungkin yang terjadi pada kalian nih tentang quiet quitting yang harus diluruskan. Nah, sini saya akan membahaskan mitos dan faktanya. Nah, mitosnya itu quiet quitting ini berarti malas dan tidak berdedikasi. Nah, faktanya ini adalah respon yang adaptif terhadap tekanan kerja yang berlebihan dan kurangnya dukungan. Terus mitosnya lagi nih, karyawan quitting ini adalah karyawan yang buruk gitu. Faktanya, mereka ini seringkali adalah individu yang ingin menjaga kesehatan mental sambil tetap menjalankan tugas secara profesional. Terus ada lagi nih mitos, quiet quitting ini berarti ingin keluar dari pekerjaan. Nah, faktanya sebagian besar ini tidak ingin keluar dari pekerjaan, hanya ingin bekerja dalam kapasitas yang sehat dan berkelanjutan. Nah, apa sih strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi quiet quitting ini? Dari dua sisi ya, dari sisi perusahaan dan sisi karyawannya. Jadi dari sisi perusahaan ini itu meningkatkan komunikasi yang terbuka gitu.
dan pengakuan dan penghargaan yang nyata. Pastikan usaha ekstra diapresiasi untuk setiap karyawan-karyawan ini agar motivasi mereka itu tetap terjaga. Terus, mendorong keseimbangan kerja dan hidup, mengatur beban kerja yang realistis, dan membangun budaya kerja yang sehat. Nah, peran karyawan ini tuh kita tuh harus tahu nih kapan harus berkata cukup dan mengkomunikasi dengan manajemen gitu. Terus karyawan ini harus tetap fokus dalam kerjaan, jadikan pembelajaran sebagai motivasi untuk bangkit, dan pastikan pekerjaan selaras dengan nilai dan tujuan pribadi agar tetap termotivasi gitu. Quitting ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan sinyal kuat tentang kebutuhan fundamental manusia akan keseimbangan dan penghargaan dalam dunia kerja. Ini menuntut kita semua, baik bekerja maupun pemimpin, untuk mendesain ulang cara bekerja menjadi lebih manusiawi, produktif, dan berkelanjutan. Di masa depan, keberhasilan organisasi atau perusahaan akan diukur tidak hanya dari angka keuntungan, tetapi juga harus dari kesehatan mental dan kebahagiaan bagi karyawannya gitu. Jadi, apakah kalian siap untuk menyambut perubahan dan ikut menciptakan budaya kerja yang sehat? Mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu dan lingkungan terdekat kita. Oke, teman-teman, mungkin itu aja sih penyampaian yang aku sampaikan tentang quiet quitting, dan aku harap sih kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa uh, menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak, dan jangan lupa jangan males-malesan dan harus semangat kerja. Pokoknya kalian itu harus harus tersenyum, beristirahat yang cukup supaya kalian ini kerjanya itu dalam keadaan yang bahagia gitu, nggak stres, dan tetap semangat juga nih buat kalian yang kerja-kerja, entah itu kerja di kantor atau di PT-PT atau dimanapun, pokoknya semangat bekerja dan berjuang hidup gitu. Oke teman-teman, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.